미션 let's go 트러블을 찾으러 Di tengah era globalisasi yang terus menggerus permainan tradisional dengan permainan cyber, ternyata permainan tradisional anak-anak seperti boy-boyan masih menjadi permainan favorit bagi sebagian anak kecil maupun anak remaja. Apa sih yang dimaksud permainan boy-boyan? Permainan boy-boyan merupakan permainan tradisional sederhana namun serat makna. Di sini anak-anak desa tersebut diajarkan cara bermain bekerja sama dengan kelompoknya. Boy-boyan dimainkan oleh dua kelompok kecil, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang berjaga. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 2 orang karena membutuhkan kerjasama antar pemain dalam satu kelompok. Biasanya permainan boy-boyan dimainkan di sore hari. Alat-alat yang digunakan dari permainan ini yang pertama pecahan genteng ataupun gerabah, potongan kayu atau pecahan batu bara dan sebagainya. Yang kedua bisa bola tenis, bola plastik ataupun bola buatan sendiri yang dibuat dari kumpulan kertas yang dibulatkan kemudian dibungkus dengan kantong plastik lalu diikat menggunakan karet. Tempat permainannya sendiri biasanya dipilih tempat yang luas seperti lapangan, halaman sekolah, atau juga bisa halaman rumah yang luas. Ada beberapa aturan dari permainan ini. Yang pertama, sebelum bermain dilakukan home pimpa dahulu untuk menentukan kelompok mana yang bermain terlebih dahulu. Bagi yang menang, anggota timnya akan bertugas menyusun potongan genting, sementara itu pemain yang kalah akan melempari pemain lawan dengan bola. Yang kedua, setelah terpilih, kelompok pemenang akan memulai permainan dengan menggulirkan bola ke arah susunan genting sampai tercerai-berai. Dan yang ketiga, permainan yang bertugas untuk melempari pemain mulai mengambil bola dan melemparkan bola kepada pemain yang akan berusaha untuk menyusun potongan genting maupun kayu. Yang keempat, jika pemain yang bertugas menyusun potongan genting semua terkena lemparan pemain yang menjadi pelempar, maka permainan berhenti dan kelompok pelempar kini bermain sebagai kelompok penyusun potongan genting. Dan yang kelima, permainan ini berakhir jika pemain yang bertugas menyusun potongan genting berhasil menyusun kembali semua potongannya. Jadi kali ini kita lagi main permainan tradisional. Apa ranekin kah bentengan ya? Ulang. Aduh, gimana sih itu? Sini aku jelasin ulang. Permainan bentengan atau rebonan merupakan permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 hingga 8 orang. Lalu memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Jadi ini kita lagi mempermainkan tradisional. Cara tiba-tiba. Ada beberapa aturannya juga loh di permainan ini. Yang pertama, permainan bentengan terdiri dari 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok terdiri dari 4 hingga 6 pemain. Permainan ini dilakukan dengan menjaga benteng yang terbentuk tonggak, tiang, atau bambu. Tonggak tersebut dijadikan sebagai base camp masing-masing kelompok. Yang ketiga, permainan bentengan yang keluar dari base camp dianggap menyerbu terlebih dahulu. Apabila pemain dikejar dan tersentuh tangan oleh musuh,
maka dianggap tertangkap dan ditempatkan sebagai tawanan. Pemainan dapat kembali mempertahankan bentengannya apabila sudah diselamatkan temannya dengan cara disentuh tangannya atau bagian tubuh lainnya. Kelompok yang menang adalah kelompok pemain yang menyentuh basecamp musuh dan mendapatkan nilai. Lagi apa sih? Ada manfaatnya juga loh kamu bermain permainan bentengan ini. Yang pertama, melatih kecepatan atau kelincahan berlari. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena bentengan merupakan permainan yang melatih fisik dan sama seperti melakukan olahraga. Dan yang ketiga, memupuk kerjasama dan kelompokan dalam kelompok. Yang keempat, membuat anak lebih aktif bergerak dan mengurangi resiko obesitas akibat kurang bergerak. Bilang dikit. Keren teman. Bagus. Coba tik baju PNS. Kita ngaji kan jadi ini tuh. Wah, kejar sih. Halo guys, permainan tradisional adalah Demi Allah apa sih kita media orang ngapain? Ajam.